Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pemurnian protein dari jamur Boletus edulis untuk pengobatan sel kanker paru-paru. Berikut adalah anggota kelompok kami. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud pemurnian protein atau protein purification itu? Pemurnian protein adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengisolasi satu protein di antara beberapa protein dari suatu campuran yang sangat kompleks, biasanya dari sel, jaringan, maupun organisme. Berikut adalah contoh teknik-teknik pemurnian protein berdasarkan cara pemisahannya. Kelarutan menggunakan pengendapan bertingkat, ukuran molekul menggunakan gel filtration chromatography, muatan molekul menggunakan ion exchange chromatography atau kromatografi penukar ion yang mana menjadi topik utama pembahasan kami, hidrofobisitas menggunakan reverse phase HPLC, aktivitas biologi menggunakan kromatografi afinitas. Kenapa menggunakan ion exchange chromatography? Ion exchange chromatography sering digunakan dalam dunia kesehatan untuk teknik pemurnian protein pada tahap awal karena biaya bahannya lebih murah daripada kromatografi afinitas. Salah satu protein yang didapat dari teknik ion exchange chromatography adalah BEAP yang diperoleh dari jamur Boletus edulis. Boletus edulis sendiri merupakan salah satu jenis medicinal mushroom yang terkenal karena rasa, nutrisi, dan khasiatnya sebagai anti-tumor, antioksidan, anti-diabetes, dan anti-inflamasi. Protein BEAP yang diisolasi memiliki prospek penelitian tinggi karena dapat dijadikan obat non-small cell lung cancer atau NSCLC. NSCLC sendiri merupakan tumor ganas pada sistem respirasi yang memiliki prognosis buruk, yaitu tingkat kelangsungan hidup 5 tahun hanya 15%. Obat tersebut dinilai memiliki efisiensi tinggi, toksisitas rendah, dan tanpa efek samping. Selanjutnya, pengertian ion exchange chromatography. Kromatografi pertukaran ion adalah proses pemurnian protein berdasarkan muatan protein. Kromatografi ini terdiri dari dua bagian, yaitu fase gerak yang berupa cairan protein yang akan dimurnikan dan fase diam yang berupa padatan. Pertukaran ion yang dilakukan adalah pertukaran antara ion yang berikatan pada fase diam dan ion pada fase gerak. Fase diam terdiri atas kolom muatan negatif, contohnya carboxymethyl cellulose, dan kolom muatan positif, contohnya DEAE cellulose. Terdapat dua macam kromatografi pertukaran ion, yaitu yang pertama cation exchange chromatography, di mana ion yang bertukar adalah ion kation pada fase diam dengan ion kation pada fase gerak. Cation exchange chromatography menggunakan kolom dengan muatan negatif. Yang kedua adalah anion exchange chromatography, di mana ion yang bertukar adalah ion anion pada fase diam dengan ion anion pada fase gerak. Anion exchange chromatography menggunakan kolom dengan muatan positif. Selanjutnya, kita akan membahas mekanisme pemurnian protein BEAP. Hal pertama yang dilakukan adalah proses mendapatkan fraksi aktif. Pertama, bagian badan jamur yang telah dikeringkan sebelumnya diekstraksi pada suhu 4 derajat Celcius, lalu disaring. Setelah itu dilakukan sentrifugasi hingga mendapatkan supernatan dan pelet. Pelet atau endapan tersebut didialisis dan diliofilisasi sehingga didapatkan protein yang masih kasar. Protein kasar tersebut diaplikasikan pada kolom heat trap key untuk mendapatkan fraksi yang aktif. Untuk mengeluarkan protein dari kolom heat trap key dilakukan elusi dengan NaCl 0,1 molar sehingga didapatkan 3 fraksi kromatografi, yaitu Ki1, Ki2, dan Ki3, di mana Ki2 adalah fraksi yang aktif. Selanjutnya ada proses pemurnian. Proses pemurnian dilakukan dengan anion exchange chromatography dengan kolom selulosa DAE52. Fraksi aktif yang sudah didapatkan sebelumnya dimasukkan ke dalam kolom selulosa DAE52. Muatan negatif pada fraksi tersebut akan melakukan pertukaran ion dengan muatan negatif yang terikat pada kolom selulosa DAE sehingga fraksi aktif akan berikatan dengan kolom selulosa DAE52. Kemudian dialusikan dengan gradien NaCl 0,1 molar untuk melakukan fraksi aktif sehingga didapatkan dua fraksi, yaitu Kid1 dan Kid2. Selanjutnya, fraksi aktif Kid2 kembali dimasukkan ke dalam kolom selulosa DAE52 dan akan terjadi pertukaran ion kembali. Setelah itu, dilakukan elusi secara bertahap dengan cara meningkatkan konsentrasi NaCl sebesar 0,2 molar, 0,225 molar, dan 0,25 molar dari kolom selulosa DAE52 yang lain dan dapatkan 3 fraksi yang berbeda. Selanjutnya, fraksi hasil elusi dengan NaCl 0,225 molar dikromatografikan dengan kolom gel filtrasi untuk didapatkan struktur BEAP-nya dan dihitung bobot molekulnya dengan SDS-PAGE. Berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, selamat menonton dan semoga bermanfaat. Terima kasih.